Selamat datang di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya, agar channel ini dapat berkembang. Hari ini, pembahasan materi kita adalah mengenai teks eksposisi. Kalian pasti pernah mendengar tulisan seperti esai, tajuk rencana atau editorial, atau tanggapan kritis. Nah, itu semua adalah jenis-jenis teks eksposisi. Pertanyaannya kini, apa sih teks eksposisi itu? Jadi, teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai dua unsur utama dari teks eksposisi, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Ciri utamanya adalah gagasan masih berupa opini. Contohnya, pertama, virus corona sangat berbahaya. Contoh 2, gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Dua kalimat tersebut masih berupa opini atau pendapat. Kebenarannya masih bisa dipertanyakan. Berikutnya adalah fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Contohnya, pertama, virus corona menyebar di Indonesia sejak 2020. Kedua, jumlah penderita virus corona di Indonesia mencapai 57.000 jiwa. Kedua kalimat tersebut merupakan fakta karena kebenarannya tidak bisa dibantah. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai pola-pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama adalah pola umum khusus. Pada pola umum khusus, ide pokok bagian teksnya terletak di awal paragraf, yang kemudian diikuti dengan ide-ide penjelas. Pola ini dikenal dengan nama deduktif. Contoh pola umum khusus adalah sebagai berikut. Narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa di masa depan. Efek kerusakannya tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar yang dapat menghancurkan bangsa. Nah, pola pengembangan kalimat dan paragraf di atas adalah pola umum khusus. Pola khusus umum. Pada pola khusus umum, hal-hal yang sifatnya khusus ditulis dahulu, kemudian diikuti oleh uraian yang sifatnya umum. Bagian terakhir berfungsi sebagai simpulan atau ringkasan. Pola ini dikenal dengan nama induktif. Contoh pola umum khusus sebagai berikut. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Begitupun dengan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan kita. Pada paragraf di atas, kalimat utama terletak di akhir, sehingga disebut pola khusus umum. Selanjutnya, pola ilustrasi. Pada pola ilustrasi, gagasan-gagasan umum menggunakan ilustrasi konkret atau nyata yang berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat.
Contoh pola ilustrasi adalah sebagai berikut. Tidak semua bidang yang ada dapat dikuasai seorang anak. Orang tua atau guru sebaiknya mengarahkan anak untuk menguasai bidang yang dia sukai. Misalnya, jika sang anak menyukai bidang tulis-menulis, maka arahkan anak agar ke bidang tersebut. Siapa tahu suatu hari nanti dia akan menjadi sastrawan atau wartawan yang hebat. J.K. Rowling dan Dewi Lestari merupakan contoh penulis yang sukses. Selanjutnya, pola perbandingan. Pada pola perbandingan, dilakukan suatu perbandingan yang ditentukan oleh perbedaan atau kesamaan berdasarkan aspek tertentu. Contoh pola perbandingan adalah sebagai berikut. Perlu adanya kerjasama dari berbagai komponen agar pendidikan semakin baik, seperti halnya bangunan yang akan berdiri dengan kokoh jika semua komponen bersatu padu. Maka dari itu, pemerintah, guru, siswa, dan orang tua harus bahu-membahu agar kualitas pendidikan kita dapat maju. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai kalimat utama dan gagasan umum atau ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Berdasarkan letaknya, kalimat utama ada 3, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Contohnya, SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. Kalimat utama paragraf tersebut adalah SMP Indonesia merupakan sekolah favorit yang terletak di awal paragraf. Selanjutnya paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir atau pada kalimat penutup paragraf. Contohnya, banyak siswa berprestasi dari SMP Indonesia. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. Tidak heran, SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Kalimat utama paragraf tersebut terletak di akhir, yaitu tidak heran SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Berikutnya paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat 2 kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Contohnya, SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. SMP Indonesia selalu menjadi sekolah percontohan. Selanjutnya adalah gagasan umum dan ide pokok. Gagasan umum atau ide pokok adalah kalimat yang menjadi inti suatu paragraf. Gagasan umum atau ide pokok bisa ditentukan dengan 2 cara. Pertama, ringkas kalimat utama. Namun dengan catatan saat meringkas tidak boleh mengubah makna kalimat utama. Contoh, bunga mawar itu indah diringkas menjadi bunga mawar indah. Walaupun diringkas, tetapi makna kalimat tetap sama. Kedua, ditulis sama dengan kalimat utama. Artinya, kalimat utama tidak bisa diringkas karena saat diringkas menyebabkan makna yang berbeda. Contoh, sebagian besar sinetron bertema percintaan.
Kalimat utama tersebut tidak bisa diringkas, karena jika diringkas akan menyebabkan perubahan makna kalimat. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis. Tesis adalah pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Contohnya, jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Bagian tersebut disebut tesis karena mengenalkan permasalahan utama, kemungkinan musnahnya hutan. Bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama pembahasan teks tersebut. Selanjutnya, rangkaian argumen. Rangkaian argumen merupakan sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Contohnya, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Rangkaian argumen yang terdapat dalam paragraf tersebut diantaranya, pertama, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua, sebaliknya kecenderungannya justru semakin memburuk. Ketiga, kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Keempat, diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Dan yang kelima, keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan selama ini. Terakhir, penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut sebagai penutup atau simpulan. Contohnya, rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Bagian tersebut merupakan suatu simpulan dari paparan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata kedua masalah itu belum cukup, kebijakan tersebut jelas semakin. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, kata teknis. Kata teknis adalah kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contoh, kehutanan, kata teknisnya hutan lindung, pembalakan, penebangan. Jurnalistik, kata teknisnya berita, tajuk, redaktur. Selanjutnya, hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas merupakan kata sambung sebagai penanda sebab akibat. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, sebabnya, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sebagainya. Contoh, jika kawasan wisata sudah padat, perlu dicarikan solusi. Kata jika merupakan hubungan kausalitas. Berikutnya, hubungan kronologis. Hubungan kronologis merupakan kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Misalnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Contoh, penebangan liar dikatakan berkurang. Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Berikutnya, kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil dari pemikiran seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan sebagainya. Contoh,
Apabila tempat wisata sudah padat, bisa diperkirakan tidak akan menarik lagi. Diperkirakan merupakan kata kerja mental. Kata perujukan. Kata perujukan merupakan kata yang dipakai untuk merujuk kata yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan sebagainya. Contoh, dari data ini dapat disimpulkan bahwa wisatawan asing lebih tertarik pada budaya. Selanjutnya, kata persuasif. Kata persuasif adalah kata yang digunakan untuk memengaruhi seseorang, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan sebagainya. Contoh, masyarakat harus diajarkan cara mengolah sampah organik dan anorganik. Berikutnya, kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang bermakna sama dengan kata aslinya atau bermakna sebenarnya. Contoh, kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Terakhir, kata konotatif. Kata konotatif adalah kata yang bermakna tidak sama dengan kata aslinya atau bermakna kias atau ungkapan. Contoh, demonstrasi itu diikuti lautan manusia. Lautan manusia maksudnya adalah banyak orang. Jangan mencari kambing hitam dalam masalah itu. Kambing hitam maksudnya orang yang dipersalahkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dalam video-video pembelajaran berikutnya.